orang di dalam berbangsa, di dalam bernegara, orang-orang yang kuat dalam mengenal sejarah. Tapi apabila sudah kehilangan sejarah, contoh yang paling mudah, bagaimana Wali Sembilan khususnya berjuang di Indonesia bisa berhasil. Wah, terlalu berat, Bib. Lihat para ulama, kiai penerus-penerusnya. Tapi coba para ulama-ulama kita yang masuk ke desa perdesaan, dari orang yang tidak mengenal arkanul wudu, mubtilatul wudu, arkanus salah, mubtilatus salah. Siapa yang mengajarkan para beliau? Kiai-kiai yang di atas itu. Siapa yang mendirikan pesantren-pesantren pertama kali mengajar? Adalah para ulama itu. Siapa yang mengajarkan cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada para habaib? Kiai-kiai itulah yang tidak bisa kita lupakan jasa-jasa dari para beliau. Apa terima kasih kita kepada beliau? Apakah menjadi umat yang mudah dipecah belah? Apakah kalian ridho kalau Indonesia ini pecah belah? Tunjukkan kalau kalian bisa mengatakan tidak. Kita galang ukhuwah Islamiyah, yang sudah pemilu adalah pemilu. Siapapun orang yang nanti terpilih, kita ikut keputusan. Wassalam. Betul? Buktikan kalau betul, jangan betul-betul saja. Tunjukkan. Salawat ala Nabi. Kenal dulu kepada yang mengajarkan takbir. Kalau anda kenal kepada yang mengajarkan takbir, akan ikut jejaknya takbir. Selalu ala, ya, kenal dulu sama yang mengajarkan takbir. Kalau kita mengajarkan Allahu Akbar, kita kecil. Bukan Allahu Akbar, kita besar. Selalu ala Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Para beliau dakwatul Islam di Indonesia, maaf, tidak seperti Habib Lutfi bawa tasbih, alhamdulillah sudah pakai imamah, walafu sudah pakai jubah. Para beliau bisa pakai belangkon. Di zaman Majapahit, di zaman Mataram, di zaman Maulana Syarif Hidayatullah, beliau hidup bersama. Beliau seorang petani yang luar biasa, ahli obat-obatan, bukan sekadar dakwah saja, tapi mempunyai pembekalan yang manajemen yang begitu rapi dan mengenal situasi di mana para beliau masuk. Betul-betul sesuai sabda Nabi SAW, innama ahli baiti kama tali safinatin Nuh, cucuku bagikan perahu Nabi Allah Nuh, siapa yang menaikinya selamat, barang siapa yang menjauhinya halak. Beliau itulah Safinuh yang jelas. Siapa beliau? Safinatin Nuh, Al-Imam Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmarokandi. Inilah turunan Safinatin Nuh, dari intah yang sudah hilang, yang sudah menjadi Utbat Hon, yang sudah menjadi Raden Mas, yang sudah banyak sekali nasab-nasab dari turunan Wali Sembilan yang sudah kabur nasabnya. Sulit untuk kita persatukan kembali dalam mensatentasi dalam nasab-nasab tersebut. Tapi para beliau yakin tidak terlepas walau qatrah min ahli baiti Nabi SAW, ada darah daging dari baginda Nabi SAW. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Saya sering bertanya pada diri saya, Habib Lutfi, kau pernah mengajar di satu pegunungan yang mengajarkan arkanul Islam? Pernah duduk dengan orang awam pada waktu itu yang belum mengerti sesuci, masih berambutnya, masih gimbal dan lain sebagainya, belum mengerti mandi, dan ibu-ibunya belum mengerti haid dan sebagainya. Itulah yang dihadapi beliau pada waktu itu. Kita pernah apa? Tanya pada diri sendiri. Itulah jejak-jejak para beliau yang luar biasa jasanya. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Dan dari para beliau tidak pernah terlepas, termasuk yang andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Para beliau ikut andil luar biasa. Mungkin kalau beliau masih bisa berbicara di dalam kuburnya, wahai bangsaku yang kucintai, wahai bangsaku Indonesia yang aku banggakan, darah keringat yang telah aku teteskan, darah yang telah kami kucurkan, aku merdekakan, merdeka sehingga kami meraih berkibar kembali sang saka merah putih. Tolong sampaikan kepada anak-anakku, generasiku, kepada bangsaku, jangan malukan aku, jangan kecewakan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.